Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita kenal yaitu siapa itu Buya Hamka, yaitu ulama kita yang berasal dari Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat. Banyak sekali buku-bukunya yang kita baca, sangat bermakna yang luar biasa. Maka pada kesempatan ini akan kami sampaikan, yaitu dijelaskan ada 5 macam, yaitu orang-orang yang baik. Orang yang baik sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama sekali, orang baik itu yaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, yang paling baik di sisi Allah yang paling bertakwa. Saudara-saudaraku, untuk mengucapkan takwa itu mudah sekali, gampang sekali. Tapi untuk mencapai derajat takwa itu yang sangat berat sekali. Terutama kita harus sebagai orang-orang yang beriman. Sebagaimana keyakinan kita, keimanan yang mendalam yang harus kita pertahankan, yang harus juga bersih. Maka dengan iman itulah, yaitu kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal. Jadi orang yang bertakwa itu dia beramal. Dia kerjakan apa-apa yang diperintah. Apakah itu sholat, puasa, dan lain sebagainya. Tapi tidak cukup hanya sekedar dikerjakan. Amalnya itu, ibadah-ibadahnya itu harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka akan tertolak amalnya itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya dilakukan karena sesuatu, karena ada apa-apa dan karena siapa, maka ada juga dijelaskan bahwa Allah mengatakan dusta kepada orang yang beramal, kepada orang yang beribadah, karena dia bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ikhlas. Kemudian di samping itu, amal kita itu juga harus sesuai dengan tuntunannya. Apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul kita. Tuntunannya, mandi ada tuntunannya, puasa ada tuntunannya, sholat ada tuntunannya, wudhu ada tuntunannya, semua ada tuntunannya. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tertolaklah amal itu kalau tidak sesuai dengan tuntunannya. Kemudian tidak cukup di situ, sudah kita amalkan, sudah ikhlas sesuai dengan tuntunannya. Maka untuk mencapai derajat takwa, yaitu kita juga harus berakhlak yang baik. Akan rusaklah amal kita itu kalau akhlak kita tidak baik. Itu sifat-sifat yang tidak baik pada diri kita, pada hati kita. Mungkin kita sombong, takabur, angkuh, iri, dengki, suuzon, hasud, ego, mencaci, memaki, dan lain sebagainya. Karena itu akan merusak, yaitu amal-amal yang sudah kita kerjakan. Maka pernah Nabi bertanya kepada sahabat, "Ya sahabat, tahukah engkau orang yang bangkrut?" Maka sahabat menjawab, "Orang yang tidak punya dinar, yang tidak punya dirham." Bukan itu, kata Nabi. Yaitu orang yang datang nanti di akhirat membawa amal sholat, membawa amal puasa, zakat, dia beramal. Tetapi semasa di dunianya dia mempunyai sifat yang jelek. Dia zalim kepada manusia, dia aniaya, dia iri, dia dengki, dia sombong, dia takabur, dia menghina, mencaci, dan lain sebagainya. Maka intinya untuk mencapai derajat takwa itu kita harus berakhlak yang mulia. Bukankah itu juga yang dibawa oleh Nabi kita di dunia ini untuk memperbaiki budi pekerti yang mulia. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Kemudian di samping itu untuk mencapai derajat takwa itu, kita juga harus ada rasa khauf, rasa takut, dan juga rasa harap dan takut. Harap dengan balasan Allah berupa surganya, keridhaannya, dan juga kita takut dengan azabnya kalau amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT. Nah, inilah beberapa hal ini yang harus kita usahakan untuk mencapai derajat yang takwa. Nah, itulah orang-orang yang paling mulia, orang yang baik, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang baik itu orang yang baik dengan keluarganya. Al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaikum. Yaitu orang-orang yang baik itu, yaitu orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, dan juga pribadinya ialah pribadi orang yang paling baik dengan keluarganya. Akhlaknya baik, imannya baik, akhlak baik, terjauh dari sifat-sifat tercela yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian dia juga baik kepada keluarganya. Seorang suami baik kepada istrinya. Dia tidak menghina, tidak mencaci, tidak memaki, tidak meremehkan, apalagi menzalimi, memarahi, memukuli, dan lain sebagainya. Itu juga seorang istri harus baik kepada suami. Dia harus menghargai, menghormati, tidak meremehkan, tidak mengecilkan, dan lain sebagainya. Intinya harus menjaga hati dan lisan. Karena inilah yang menyebabkan kebaikan itu tidak ada di rumah tangga, karena tidak bisa menjaga hati dan lisan. Maka itu timbulkanlah rasa sayang, rasa menghargai, perhatian, dan tanggung jawab. Selanjutnya saudara-saudaraku, yaitu sebaik-baik manusia, yaitu yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas wa yanfa'un linnas. Sebaik-baik manusia, yaitu yang baik kepada orang lain. Tidak hanya baik kepada dirinya, tapi juga kepada orang lain. Karena Allah menghendaki hablum minallah, hablum minannas. Baik dengan Allah dan juga baik dengan manusia. Bahkan pernah Nabi Musa bertanya kepada Allah, apa yang membuat engkau senang ya Allah? Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah berzikir. Kata Allah, puasa itu adalah untuk dirimu, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu baik. Kemudian sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian puasa itu untuk mengekang hawa nafsumu. Itu baik untuk dirimu. Dan juga zikir itu baik untuk dirimu. Dengan zikir hati engkau akan tenang. Tetapi yang membuat Allah sangat senang sekali, yaitu apabila engkau baik kepada orang lain. Engkau menyenangkan orang lain, maka itulah suatu kebaikan yang besar sekali pahalanya insyaallah SWT. Maka tentunya orang baik juga, yaitu dia senang apabila dia menyenangkan orang lain. Dia selalu berbuat baik karena dia tahu kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan untuk orang lain adalah hakikatnya untuk dirinya sendiri. Dan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya untuk orang lain itu hakikatnya untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Dan jika engkau berbuat jahat, kejahatan itu juga untuk dirimu. Maka marilah kita untuk selalu berusaha baik dengan saudara-saudara kita, dengan kawan-kawan kita. Biarlah kita mengalah apabila kita diremehkan. Datangkanlah kesabaran, karena minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar. Selanjutnya orang baik itu, yaitu orang yang membangun kuburannya sebelum dia masuk ke dalam kubur. Apa artinya? Semua kita ini akan dimasukkan ke dalam kubur. Akan habis masanya kita di dunia ini. Kita akan diantarkan ke pemakaman ke dalam kubur. Maka kita bangun kuburan itu sebelum kita masuk ke dalamnya. Artinya semasa hidup di dunia ini, bagaimana kita bangun dengan amal ibadah. Salat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, Al-Quran yang kita baca, dan sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Nah itulah untuk membangun
kuburan kita. Karena tatkala orang dibawa ke kubur itu, kata Nabi, 3 yang dibawa ke sana. Yang 2 kembali pulang, hanya 1 yang tinggal. Keluarga kita pulang. Harta kita dibawa kembali pulang. Dan yang tinggal hanyalah amal ibadah kita. Salat kita, puasa kita, kebaikan kita kepada orang, dan lain sebagainya. Maka itulah yang dimaksud dengan membangun kubur kita sebelum masuk ke dalam kubur. Dan yang terakhir, orang yang baik itu orang yang ingat mati dan mempersiapkan bekal untuk sesudah mati. Dan juga di lain hadis Rasulullah SAW mengatakan, orang yang cerdas itu, orang yang jenius itu, yaitu orang yang selalu banyak ingat dengan mati dan mempersiapkan diri untuk sesudah mati. Karena apa yang kami sampaikan tadi, semua kita juga akan mati. Pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang tidak bisa ditunda-tunda. Wa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah sampai, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Maka untuk itu, marilah kita persiapkan diri kita sebelum kematian itu datang. Banyak kita lihat, kematian itu datang tidak memandang umur. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, dan yang sakit pun mati. Maka oleh karena itu, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita perbaiki diri kita. Kita banyak mohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang selama ini kita perbuat. Dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Dosa kita kepada Allah SWT. Dosa kita kepada diri kita sendiri, dosa kita kepada keluarga kita, dan juga dosa kita kepada kawan-kawan kita. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan membawa dosa. Sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Buya Ristawardi, kalau ajal sudah sampai, yaitu kalau kita dalam keadaan bergelimang dosa, tabuh di gua tigo-tigo, badan babaliak ke pangkalan, ke asa, mau jadi tanangan lasia cabiak kain kapan sarato darun aiya pemandian dipocong di kabek limo badan dibawa ke surau mairiang sembayang ampe takbir dibawa ke pandan ke pakuburan ditutup je papan nan sahalai tanah babingkah na bakalang ditutup ila ditimbun batanangkan sepud yang hitam. Awak tinggal, orang pulang, datanglah 2 malaikat nan mananyokan. Tapi apa kadayo, kerana samaso di dunia jauh dari agama. Maka untuk itu, marilah kita selalu ingat dengan mati dan mempersiapkan diri untuk sesudah mati. Inilah saudara-saudaraku, yaitu 5 macam orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita tergolong dari hal orang-orang yang baik ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.